Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi walituqa. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Supardi PhD, dan yang kami banggakan teman-teman kelas MPI 5A. Teman-teman semuanya, sini kita dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang keterampilan manajerial seorang pemimpin. Nah, teman-teman sekalian, kita di sini akan menjelaskan keterampilan manajerial seorang pemimpin. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian. Apa sih pengertian keterampilan manajerial seorang pemimpin? Pengertian keterampilan manajerial seorang pemimpin, keterampilan manajerial adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mengatur, mengordinasikan, serta menggerakkan semua bawahan atau orang-orang yang dipimpin sehingga tujuan dari organisasi atau perusahaan dapat tercapai. Seorang pemimpin yang dapat dikatakan memiliki kemampuan manajerial yang baik adalah seorang pemimpin yang memiliki keterampilan manajerial dalam melaksanakan pekerjaan dengan atau tanpa adanya orang lain. Keterampilan manajerial ini tergambar dari bagaimana cara sang pemimpin mendidik, memotivasi, mengembangkan akan potensi karyawan, anak buahnya, sampai kepada cara bagaimana sang pemimpin ini memutuskan untuk mem-PHK akan karyawan. Itulah pengertian daripada keterampilan manajerial seorang pemimpin. Adapun berikut ini adalah 6 keterampilan manajemen yang harus dikembangkan sebagai seorang pemimpin dalam bekerja untuk dapat menciptakan tim yang efektif dan berkualitas. Apa aja sih? Yang pertama yaitu ada observasi. Tentunya seorang pemimpin harus memiliki keterampilan manajemen yang satu ini, yaitu observasi. Observasi ini merupakan aspek penting yang sering tidak diperhatikan karena tuntutan pada waktu pemimpin dan jadwal. Yang kedua ada monitor kinerja karyawan. Monitor kinerja karyawan itu adalah cara kerja atau kinerja karyawan yang perlu kita pantau dan diperhatikan dengan cara melihat kebijakan dan prosedur yang harus jelas. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara pertemuan atau meeting harus secara teratur dan tidak hanya ketika ada masalah. Dan bisa 1 minggu 1 kali. Jadi tidak hanya ketika ada masalah doang gitu. Adapun yang ketiga ada pelaksanaan program pengembangan profesional. Pelaksanaan program pengembangan profesional itu seorang pemimpin yang baik dalam hal manajerial, memanage segala hal apapun, dan adalah dengan dapat mengevaluasi apa saja kelemahan dan memberikan pelatihan dan pengembangan strategi untuk memperkuat keterampilan lemah dalam tim. Jadi mengembangkan lagi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh seorang tim. Adapun yang keempat, menunjukkan bekerja pengetahuan dan keahlian. Yaitu pemimpin yang baik berasal dari tempat pengetahuan yang kuat dan pengalaman produksi dan proses menuju hasil. Jika seorang pemimpin tidak memiliki semua keahlian dan pengetahuan pribadi, maka konsultasi teratur dengan para ahli terlibat dalam departemen harus diadakan. Jadi seorang pemimpin juga harus menunjukkan pengetahuan dan keahlian pada timnya. Yang kelima ada bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Jelas, seorang pemimpin itu harus bijaksana dalam menyikapi segala hal apapun itu yang keterlibatan dengan keputusan. Karena
Pemimpin yang baik dicirikan oleh kemampuannya untuk membuat keputusan yang baik. Makanya seorang pemimpin itu harus memiliki keputusan atau bijaksana dalam mengambil keputusan. Adapun yang keenam, ada kemampuan yang terakhir ya, kemampuan untuk perilaku dan evaluasi penelitian. Penelaahan dan penelitian sangat penting dilakukan untuk menjaga di ujung tombak dalam bisnis. Sementara mengelola akan urusan perusahaan hadir untuk memastikan akan keunggulan dalam produk dan kinerja. Seorang pemimpin yang baik harus mampu melihat ke masa depan, melakukan penelitian dan evaluasi merupakan cara penting untuk perencanaan dan persiapan untuk masa depan. Adapun keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mengatur, mengordinasikan, serta menggerakkan semua bawahan atau orang-orang yang dipimpin sehingga tujuan dari organisasi atau perusahaan dapat tercapai. Berjiwa seorang pemimpin jelas. Seorang pemimpin itu harus berjiwa seorang pemimpin yang layaknya ya pemimpin. Dia itu bisa memimpin atau dia itu harus berjiwa seperti pemimpin. Yang kedua ada mengelola SDM. SDM itu sumber daya manusia. SDM atau tenaga kerja sesungguhnya bisa menjadi aset yang sangat penting. Jelas SDM di sini ketika semua hal apapun itu kita perlunya adanya SDM. Makanya seorang pemimpin harus baik dalam mengelola SDM. Dan yang ketiga ada keterampilan administratif. Seorang pemimpin juga tidak harus atau tidak hanya berjiwa seorang pemimpin atau bisa mengelola SDM, tapi seorang pemimpin pun harus mempunyai keterampilan dalam hal administratif. Dan yang keempat ada keterampilan dalam berkomunikasi. Seorang pemimpin yang ingin sukses dan berhasil harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, karena keterampilan ini akan mampu memberi pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan organisasi yang ia pimpin. Dan kelima, mampu mengelola waktu yang dimiliki. Keterampilan yang satu ini berbicara soal bagaimana pemimpin dapat menggunakan setiap waktu yang dimiliki secara produktif. Seperti yang diketahui, menjadi pemimpin tentu akan membuat Anda memiliki banyak kesibukan baik untuk mengurusi masalah internal maupun dengan pihak luar. Dan yang keenam ada mampu mengelola keuangan. Jelas pemimpin itu harus memiliki atau harus mempunyai keterampilan dalam mengelola keuangan. Yang ketujuh, memiliki kecerdasan emosi. Ketika pemimpin mampu mengontrol dan memanfaatkan emosi dengan tepat juga menjadi salah satu syarat untuk menjadi pemimpin yang sukses. Dan yang kedelapan ada terampil dalam menghadapi masalah. Sebagai seorang pemimpin pastinya banyak sekali masalah-masalah yang datang dan seringkali berkecamuk dalam urusan-urusan organisasi dan lain sebagainya. Maka dari itu seorang pemimpin pun harus terampil dalam menghadapi masalah itu dengan bijaksana tentunya. Dan yang terakhir ada keterampilan politis dan reputasi yang baik. Kenapa? Untuk menjadi perusahaan yang terus bertumbuh, tentu saja reputasi menjadi modal terbesar yang perlu Anda miliki dan perlu dibangun dengan sebaik mungkin. Sebab jikalau Anda sudah membangun reputasi yang baik untuk perusahaan Anda, maka akan semakin banyak yang percaya dengan produk yang Anda tawarkan. Image perusahaan yang positif juga akan semakin memungkinkan Anda dalam membangun jaringan yang lebih luas lagi. Nah, itulah keterampilan manajerial. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.